Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto melakukan pantauan udara saat arus balik Lebaran 2024 di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur pada Jumat 12 April 2024. Suharyanto bersama perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur bertolak dari Bandara Juanda untuk melihat secara langsung potensi bencana yang mungkin terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur, antara lain di wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Suharyanto mengatakan pada saat peninjauan lapangan, prediksi cuaca terlihat relatif baik. Harapannya masyarakat dapat melakukan perjalanan kembali ke tempat masing-masing dengan lancar. Pada periode Lebaran kali ini, sebagian wilayah di Indonesia masih dalam musim penghujan yang memungkinkan adanya bencana hidrometeorologi basah. Sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan dan antisipasi bencana pada saat libur Lebaran tahun ini, BNPB dan BPBD mendirikan posko di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Fajar Setiawan, memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat 12 April 2024. Pada kesempatan ini, Fajar mengatakan meskipun banjir sudah surut, pemerintah daerah tetap harus waspada akan terjadinya potensi bencana yang sama di kemudian hari. Pencegahan menjadi salah satu upaya paling signifikan dalam penanganan banjir. Salah satu caranya adalah dengan merawat tanggul yang mulai terlihat adanya kerusakan, serta rutin melakukan normalisasi sungai dengan pengerukan sedimentasi. Untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir di kota dan Kabupaten Pasuruan, pada kesempatan tersebut BNPB memberikan dukungan operasional berupa bantuan dana siap pakai senilai Rp150 juta dan sejumlah bantuan logistik peralatan untuk masing-masing wilayah. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Fajar Setiawan, meninjau lokasi terdampak longsor di Desa Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa 16 April 2024. Fajar dan rombongan didampingi oleh PLT Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Lurah Manggau, PLT Kepala Pelaksana BPBD Tanah Toraja, dan warga setempat mendaki bukit selama 45 menit untuk mencapai titik mahkota longsor yang berada di ketinggian 1.300 mdpl. Tim evakuasi telah menghentikan operasi pencarian dan pertolongan korban tanah longsor yang melanda Kecamatan Makale dan Makale Selatan pada Senin 15 April 2024. Hal ini diputuskan setelah semua warga yang dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Menurut Fajar, pasca selesainya upaya evakuasi korban, fokus penanganan darurat saat ini adalah kepada masyarakat terdampak yang selamat. Untuk penanganan darurat jangka menengah akan dilakukan koordinasi dengan dinas dan kementerian terkait guna membahas upaya menihilkan potensi bahaya tanah longsor susulan. Masih dalam momentum Hari Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada 11 April lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan halal bihalal keluarga besar di lingkungan BNPB pada Rabu 17 April 2024 bertempat di halaman parkir Gedung Geraha BNPB. Kegiatan halal bihalal ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan BNPB. Kegiatan diawali oleh arahan pimpinan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, yang dilanjutkan dengan acara bersalam-salaman antara para pimpinan di lingkungan BNPB bersama para pegawai. Pada kesempatan ini,
Kepala BNPB mengucapkan rasa syukur atas kebahagiaan Hari Idul Fitri yang melingkupi keluarga besar BNPB. Suharyanto berharap kegembiraan Idul Fitri membawa semangat baru untuk menyongsong tugas-tugas pelayanan penanganan bencana ke depan. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau longsor yang terjadi pada ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi pada hari Rabu 17 April 2024. Pada kegiatan yang dipimpin oleh Menko PMK ini, rombongan berangkat dengan menggunakan helikopter model Bell 412 dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, rombongan tiba di titik lokasi peninjauan pertama di ruas tol Bocimi. Lokasi longsor yang terjadi pada ruas tol Bocimi arah Sukabumi tersebut berada tepat di kilometer 64, seksi 3 Cikumbong, Cibadak, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dalam peninjauan ini, Menko PMK Muhadjir Effendi didampingi oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Wakil Bupati Sukabumi Iyo Somantri beserta jajaran Forkopimda di wilayah Kabupaten Sukabumi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan para pemudik yang terganggu perjalanannya akibat tol Bocimi seksi 3 tidak bisa maksimal digunakan akibat longsor tersebut. Menko PMK juga memastikan bahwa proses perbaikan terhadap longsoran tersebut terus dilakukan agar segera pulih kembali dalam kurun waktu 4 bulan ke depan. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia tiba di Tanah Toraja guna memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana alam tanah longsor Kabupaten Tanah Toraja pada Jumat 19 April 2024. Sebelum pelaksanaan rakor yang diselenggarakan di kantor Bupati Tanah Toraja, Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau lokasi terdampak longsor dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Agenda rapat koordinasi ini difokuskan membahas persiapan transisi darurat ke pemulihan, terutama bagi warga terdampak longsor, serta rencana rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi warga terdampak. Dalam kesempatan rakor ini, BNPB menyerahkan dukungan operasional penanganan tanggap darurat longsor Tanah Toraja berupa dana siap pakai sebesar Rp250 juta kepada Pemkab Tanah Toraja. Selain dana operasional, BNPB juga menyerahkan dukungan logistik dan peralatan berupa sembako, makanan siap saji, hygiene kit, selimut, matras, dan kasur lipat bagi masyarakat terdampak. Adapun dukungan peralatan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat berupa tenda keluarga, tenda pengungsi, velbet, light tower, genset, pompa alkon, penjernih air, gergaji, dan senter evakuasi. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Mariska Fitriana, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.